Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sang Gibran Himawan, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Mula Warman tahun angkatan 2020. Video ini merupakan video curhat filsafat kelima saya yang ditujukan untuk tugas filsafat ilmu pengetahuan yang dibimbing oleh Ibu Uni Sagena. Di sini saya ingin meringkas jawaban dari pertanyaan saya pada video-video saya sebelumnya. Yang mana selama ini saya selalu membahas mengapa ada manusia yang melakukan tindakan rasisme. Ditambah, dalam video ini saya juga akan membahas bagaimana cara menghilangkan rasisme. Pada video sebelumnya, sudah banyak contoh kasus yang melatar belakangi mengapa saya resah dan selalu bertanya-tanya mengapa sih masih ada manusia yang melakukan tindakan rasisme. Hal tersebut mulai dari lingkungan dekat saya, tontonan olahraga, hingga berita, bacaan yang makin kesini makin banyak membahas kejadian rasial seperti peningkatan kebencian kepada orang Asia di Amerika dan berbagai negara lainnya yang terjadi belakangan ini. Lalu untuk penjabaran lebih jelasnya, silakan melihat video saya sebelumnya. Untuk menjawab pertanyaan saya, mengapa sih orang melakukan rasisme? Mari kita lihat dulu penyebab orang bertindak rasisme. Di sini banyak sekali faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Mulai dari yang terdekat seperti keluarga serta lingkungan masyarakat. Mengapa? Karena keluarga merupakan sumber utama pembelajaran pada anak. Apa saja yang diajarkan oleh orang tua pada anaknya akan melekat pada diri anak tersebut. Dan lingkungan tempat anak tersebut tumbuh kembang juga berpengaruh. Karena jika anak tumbuh dalam lingkungan yang memiliki diskriminasi yang tinggi, membuat semakin tingginya kemungkinan anak tersebut melakukan hal serupa. Lalu jika penyebab dari rasisme ini dikaitkan dengan pemikiran filsafat, saya rasa ada 3 cara atau tingkatan berpikir dalam filsafat yang dapat dikaitkan, yaitu mythology thinking, common thinking, dan logic thinking. Baik, yang pertama yaitu dengan menggunakan mythology thinking, saya rasa penyebab dari rasisme ialah adanya mitos yang berkembang di masyarakat. Seperti adanya mitos DNA orang kulit putih dan orang kulit hitam berbeda yang menyebabkan timbulnya tindakan rasisme. Padahal hal tersebut tidak benar karena semua manusia memiliki DNA yang sama. Sementara bila menggunakan common thinking dalam mencari penyebab mengapa manusia melakukan tindakan rasisme, saya rasa karena dalam common thinking manusia mudah membuat kesimpulan sederhana. Contoh kesimpulannya seperti orang kulit hitam dianggap lebih cepat dalam berlari dibandingkan orang kulit putih. Hal tersebut bisa saja orang yang memikirkan tersebut hanya melihatnya hanya sekali dan langsung menyimpulkan bahwa pemikiran yang memandung rasial tersebut benar. Dan yang terakhir, jika menggunakan logic thinking untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya pikir tindakan rasisme dapat terjadi karena ketidaktahuan, kurangnya edukasi dan pemahaman manusia yang melakukan tindakan rasisme tersebut. Setelah memahami penyebab dari rasisme, saya mencari tahu bagaimana cara menghilangkan rasisme. Dan yang saya dapatkan yaitu dengan menyadari bahwa setiap orang itu berbeda. Untuk mengatasi masalah rasisme juga membutuhkan perubahan cara pandang lewat pengasuhan dan pendidikan sejak dini untuk menanamkan kesetaraan antar ras dan suku.
Membangun percaya diri dan menanamkan rasa kesetaraan di bawah payung kemanusiaan adalah hal terpenting untuk dilakukan. Namun prosesnya butuh waktu yang lama. Negara punya tanggung jawab besar untuk mengimplementasikan kebijakan anti-diskriminasi. Negara juga seharusnya membangun institusi dan penegakan hukum yang menjamin kesetaraan, hak, dan perlakuan adil yang diikuti dengan penerapan hukum yang tegas. Negara juga harus memberi layanan kepada rakyatnya tanpa diskriminasi. Lalu, untuk kesimpulan atau final statement saya mengenai pertanyaan mengapa ada manusia yang melakukan tindakan rasisme dan cara menghilangkan rasisme, saya rasa jawabannya adalah yang paling sesuai dengan pemahaman saya saat ini ialah karena kekurangan dari manusia itu sendiri. Yang mana manusia saja tidak sadar telah melakukan tindakan rasisme, bisa juga karena kurangnya teredukasinya orang tersebut mengenai rasisme atau rasa cinta yang berlebihan terhadap suku atau ras yang menganggap bahwa mereka lebih baik dari suku atau ras lain. Maka dari itu, penting bagi kita untuk meningkatkan awareness akan rasisme ini. Seperti mengajarkan apa itu rasisme kepada anak sejak dini. Dan perlu adanya tindakan bersama dari berbagai macam aspek kehidupan, baik dari masyarakat hingga pemimpin, harus saling bahu-membahu dalam menyikapi masalah rasisme ini. Yang mana pada akhirnya sudah menjadi tugas kita bersama untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi tindakan rasisme ini agar rasisme hilang dari muka bumi ini. Untuk saat ini, sesuai dengan pemahaman materi dan pengetahuan saya secara filsafat, saya rasa kesimpulan yang saya sampaikan tadi merupakan jawaban terbaik yang dapat saya buat. Saya harap kedepannya saya dapat lebih memahami tentang masalah rasial ini lebih dalam lagi, sehingga menemukan jawaban yang 100% tepat. Terakhir, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Unis Sagena selaku dosen filsafat, karena setelah saya belajar filsafat ini, saya jadi dapat menjawab pertanyaan fundamental saya secara lebih mendalam, dan dengan menerapkan cara berpikir filsafat, saya jadi dapat melihat segala sesuatu dari berbagai macam sudut pandang. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih.